Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, nama Ibu Melinda. Ibu merupakan mahasiswa PLP Universitas Lampung. Jadi di sini Ibu akan mengisi pelajaran IPS dalam beberapa minggu ke depan. Walaupun pembelajaran kita dilakukan secara daring, tapi jangan jadikan alasan untuk kalian bermalas-malasan dalam mengikuti pembelajaran. Ibu berharap, walaupun dalam kondisi pandemi sekarang ini, kalian tetap harus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pasar bebas. Jadi silakan tonton video ini sampai selesai dan semoga penjelasan Ibu bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menonton! Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita pada pertemuan kali ini, Ibu ada sedikit kata-kata motivasi untuk kalian untuk memompa semangat belajar kalian. Walaupun kalian belajar secara daring atau belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat dan jangan bermalas-malasan. Ada sedikit kutipan kata-kata motivasi, yaitu banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal, padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang jelas sudah terjadi. Jadi Ibu berpesan untuk kalian semua, jika kalian punya mimpi yang besar, kalian jangan pernah takut gagal untuk memulainya. Gapai mimpi-mimpi besar kalian. Jika kalian gagal, kalian harus bangkit lagi, karena yang namanya proses tidak ada yang manis, semua terasa pahit. Tetapi jika kalian tekun meraihnya, Ibu yakin kalian akan mendapatkan hasil yang manis dari perjuangan yang telah kalian lalui. Jadi tetap semangat dan tetap raih cita-cita kalian dan jangan pernah bermalas-malasan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian pasar bebas. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pasar bebas. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan apa itu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan apa itu ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang kelima, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan apa itu Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan apa itu European Union atau UE. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pasar bebas. Pasti kalian telah mempelajari ASEAN Free Trade Area atau AFTA pada kelas 8. AFTA atau Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN merupakan salah satu kesepakatan yang berkaitan dengan pasar bebas. Melalui AFTA, barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya. Jika memperhatikan kebijakan yang berkaitan dengan AFTA, kita dapat mengetahui pengertian dari pasar bebas itu sendiri. Nah, setelah dijabarkan di awal, apakah kalian sudah dapat memahami atau kalian sudah terpikirkan apa itu pengertian pasar bebas? Kalau belum, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, kita lanjut. Apa sih pasar bebas itu? Jadi secara sederhana, pasar bebas atau free trade area adalah pengurangan dan penghilangan biaya yang dikenakan pemerintah pada perdagangan internasional. Jadi penetapan pengurangan hingga penghapusan biaya barang dan jasa antar negara ASEAN pada kesepakatan AFTA jelas berkaitan dengan pasar bebas. Berikut akan kita bahas beberapa lembaga dan kesepakatan yang berkaitan dengan pasar bebas. Yang pertama ada Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang kedua ada ASEAN Free Trade Area, yang ketiga ada Asia Pacific Economic Cooperation, dan yang terakhir ada European Union. Yang pertama kita akan membahas mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Sejak ASEAN atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara dibentuk, kerjasama ekonomi merupakan salah satu agenda utama. Pada KTT ke-9 ASEAN tahun 2003 disepakati pembentukan ASEAN Community atau Masyarakat ASEAN yang salah satu pilarnya adalah ASEAN Economic Community atau AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. MEA merupakan perwujudan dari tujuan integrasi ekonomi ASEAN. Melalui MEA, ASEAN diharapkan dapat menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal, sebuah wilayah yang sangat kompetitif dalam perkembangan ekonomi yang setara dan terpadu dengan ekonomi global. Adapun tujuan pembentukan MEA antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perwujudan ASEAN sebagai kawasan pasar tunggal atau single market dan basis produksi. Yang kedua, menjadi kawasan yang memiliki daya saing tinggi di dunia. Dan yang ketiga, mewujudkan suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Selanjutnya, yang kedua yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Adapun latar belakang dan tujuan AFTA yaitu negara-negara ASEAN telah menetapkan AFTA sejak 31 Desember 2015.
APTA bertujuan untuk meningkatkan perdagangan ASEAN, menarik investasi asing, dan membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Selanjutnya ada manfaat dari APTA. Jadi manfaat APTA yang pertama yaitu penghapusan tarif dapat membuat penurunan harga produk di seluruh wilayah ASEAN. Yang kedua, mendorong peningkatan kompetisi pasar regional maupun internasional. Yang ketiga, ASEAN menjadi sumber pasar tunggal yang kuat dengan populasi penduduk yang sangat besar. Yang keempat, dapat menarik investasi luar negeri terhadap perusahaan-perusahaan di ASEAN. Yang kelima, pengusaha ASEAN dapat melakukan bisnis di wilayah ASEAN dengan lebih mudah dan cepat. Yang keenam, sejumlah produk-produk negara ASEAN dapat memperoleh bahan baku atau bahan mentah impor yang lebih murah. Yang selanjutnya yaitu ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Latar belakang APEC yaitu Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik dibentuk pada tahun 1989. APEC merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional atau negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC mempunyai anggota sebanyak 21 negara. Jumlah penduduk negara-negara anggota APEC mencapai 40% dari penduduk dunia. Sekitar 54% PDB dunia berasal dari negara-negara anggota APEC. Selain itu, sekitar 44% perdagangan dunia melibatkan negara-negara anggota APEC. Indonesia telah 2 kali menjadi tempat pertemuan APEC, Economic Leaders Meeting, yaitu pertemuan para pemimpin negara anggota-anggota APEC. Pertama kali pertemuan tersebut dilaksanakan di Bogor pada November 1994 dan kedua di Bali pada bulan Oktober 2013. Yang selanjutnya kita lanjut ke negara-negara APEC. Yang pertama ada Amerika Serikat, Australia, Brunei, Chili, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Taiwan, Thailand, Tiongkok, Papua Nugini, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Adapun tujuan pembentukan APEC adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang selanjutnya kita lanjut ke manfaat APEC. Apa sih manfaat APEC bagi Indonesia? Jadi manfaat APEC bagi Indonesia yang pertama yaitu kesepakatan perdagangan. APEC telah menghubungkan negara ekonomi maju seperti Jepang dan Amerika Serikat dengan negara ekonomi menengah seperti Korea dan Taiwan dan negara ekonomi berkembang seperti Vietnam dan Indonesia melalui kesepakatan perdagangan. Hal ini dapat membuka pasar baru bagi negara ekonomi maju dan meningkatkan perekonomian negara ekonomi berkembang sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Yang kedua, pengurangan bea masuk tarif. APEC berusaha menurunkan atau menghapus tarif agar produk dapat bebas diperjualbelikan di negara-negara anggota. Hal ini bermanfaat bagi negara-negara berkembang yang cenderung menghasilkan produk dengan harga lebih murah dibandingkan produk sejenis dari negara-negara maju. Yang ketiga, investasi internasional. Melalui APEC dapat terbentuk inovasi dan program pengembangan ekonomi. Hal ini dapat mendorong masuknya modal swasta ke negara-negara anggota APEC. Masuknya modal dapat mengembangkan infrastruktur dan pengembangan teknologi sehingga mendorong inovasi dan kewirausahaan. Yang keempat yaitu alih teknologi. Proyek riset dan pengembangan produk antar negara anggota dapat terjadi melalui APEC. Hal ini mendorong hubungan yang lebih dalam antar negara anggota. Selain itu dapat terjadi alih teknologi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang melalui kerjasama riset produk. Yang terakhir yaitu pengembangan usaha. Bertambah dan berkembangnya perusahaan kecil dan menengah merupakan faktor penting dalam kesehatan ekonomi sebuah negara. APEC dapat mendorong perkembangan perusahaan kecil dan menengah melalui kerjasama, bantuan ekonomi, dan teknis antar negara-negara anggotanya. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai European Union atau Uni Eropa. Adapun latar belakang dibentuknya Uni Eropa yaitu Uni Eropa didirikan tahun 1957 awalnya dengan nama European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Dengan anggota 6 negara Eropa Barat, UE dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara Eropa. Selanjutnya, negara-negara anggota European Union adalah Australia, Belanda, Belgia, Bulgaria, Cyprus, Republik Czeska, Denmark, Estonia, Finlandia, Hungaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal,
Prancis, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Adapun tujuan dibentuknya European Union yaitu yang pertama, untuk memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara-negara anggota. Dan yang ketiga, mempererat kerjasama ekonomi para anggotanya. Yang selanjutnya ada manfaat Uni Eropa bagi Indonesia. Yang pertama, Uni Eropa menjadi pasar potensial produk Indonesia serta salah satu sumber investasi. Indonesia menjadi mitra penyedia bahan baku. Yang kedua, negara-negara Uni Eropa menjadi tujuan pendidikan pelajar dan mahasiswa Indonesia. Kerjasama dilakukan dalam meningkatkan jumlah beasiswa yang diberikan. Yang terakhir, kerjasama dalam bidang sosial budaya seperti lingkungan hidup dan perubahan iklim, oceanografi, serta keantariksaan. Cukup sekian penjelasan pada pertemuan kali ini mengenai pasar bebas. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan di dalam video ini bisa kalian pahami dengan baik. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.